sidang etik Ferdy Sambo tegang. Seperti yang dilihat oleh mata awam, ya, banyak yang mengatakan bahwa Pak Ferdy Sambo ini terlihat tenang. Yang terlihat tenang adalah makro gestur, ya, yang bisa terlihat oleh mata awam, ya. Namun yang jujur mengatakan emosi dari beliau adalah mikro ekspresi. Saya mendapati banyak ekspresi marah atau geram. Ditambah lagi dengan posisi duduknya. Kalau kita bicara posisi duduk dan yang dihadapi adalah pangkat yang lebih tinggi, gitu ya, di depan. Dan kemudian ini adalah sebuah sidang yang serius, melibatkan 80 lebih dari perwira loh, kita bicara seperti ini. Dan tengah dari badai ini adalah FS, dan rasa santai ini menimbulkan sebuah pertanyaan. Kalau saya nggak bisa menjawab lugas karena kita harus berdasarkan fakta, tapi menimbulkan sebuah pertanyaan. Kok bisa-bisanya sesantai itu, ada apakah gitu ya? Bersandar di belakang itu bisa disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah kursi, kondisi tubuh yang kelelahan, ya. Kemudian juga tentunya kondisi psikologis. Dan kita juga akan menganalisis juga dari posisi kepala hingga ekspresi wajah. Nah, kalau kita padukan 3 tolak ukur selain poros tubuh, maka itu bisa mencerminkan bahwa beliau ini juga dalam kondisi stressful atau tertekan, jadi nggak santai. Nah, ketika seseorang itu sedang tegang, sedang beremosi tinggi, butirnya itu berubah secara drastis. Sayangnya karena kita Southeast Asia, Asia Tenggara ini kan rata-rata mata kita bagian tengahnya itu warnanya gelap ya, itu nggak kelihatan sayangnya dari situ. Tetapi dengan cara penekanan intonasi kata-kata yang disampaikan, itu juga salah satu pendukung bahwa dia memang saat itu sedang dalam kondisi tidak santai, alias cukup tegang. Akan tetapi memang di sisi lain dengan ekspresi seperti ini, ya, itu juga menunjukkan seorang jenderal yang sudah sadar bahwa ada kesalahan yang dia lakukan. Artinya dengan kesadaran seperti itu artinya seorang jenderal juga dalam tanda kutip ini seperti lagu, juga manusia gitu ya, yang ketika salah akan tertegur hati nuraninya dan menunjukkan ekspresi seperti ini. Nah, Suasana luar gedung Transnational Crime Center Mabes Polri Kamis seketika ramai penuh sesak. Saat itu Komisi Kode Etik Polri menggelar sidang etik Irjen Ferdy Sambo. Tak tergambar jelas suasana sidang di dalam ruangan tersebut, lantaran mekanisme sidang etik yang berlangsung selama 17 jam sampai Jumat dini hari itu digelar secara tertutup, dengan menghadirkan 15 saksi yang bakal memberikan keterangan di depan kelima hakim yang memimpin jalannya persidangan kala itu, sampai hasilnya memutuskan memecat secara tidak hormat mantan Kadif Propam Polri atau pemecatan tidak dengan hormat. Kelima jenderal menjadi hakim adalah Ketua Hakim Kabain Telkom Komjen Ahmad Doviri, Wakil Ketua Sidang Etik Kepala STIK Irjen Yazid Fanani, Wakil Ketua Sidang Etik Sispem Lemdiklat Polri Irjen Heriradus Nahak, Anggota Sidang Etik Kadif Propam Irjen Syahardian Todo, Anggota Sidang Etik Uwairwasum Irjen Eki Hari Fesiento, Anggota Sidang Etik Irjen Rudolf Albert Roja. Meski digelar secara tertutup, sidang Komisi Kode Etik Polri itu juga turut diawasi langsung dari 3 perwakilan Komisi Kepolisian Nasional selaku pengawas eksternal yang menyaksikan jalannya persidangan. Tentu dalam pantauan kami selaku pengawas fungsional eksternal, kami melihat sidangnya sudah sesuai dengan mekanisme kode etik sebagaimana diatur dalam Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri, kata Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim saat dihubungi Merdeka.com Sabtu 27 Agustus. Jadi salah satu komisioner Kompolnas yang menyaksikan sidang bersama Komisioner Puji Hartono Iskandar dan Kepala Sekretariat Kompolnas Mbusa Tampu Bolon menggambarkan suasana sidang sempat berlangsung tegang. Ketegangan itu terjadi secara umum tak kala kelima jenderal yang menjadi hakim mencecar ke-15 saksi yang hadir dalam menggali serta menyinkronkan seluruh keterangan untuk pembuktian pelanggaran.
Saat tegang itu saat menyingkronkan keterangan saksi satu dengan yang lain. Jadi hakim kan mengejar, ucap Yusuf. Ke-15 saksi yang diperiksa saat sidang kala itu terbagi menjadi 3 template, yakni saksi yang ditempatkan khusus di Makobrimob. Pertama, Brigjen Hendra Kurniawan, kedua Brigjen Benny Ali, ketiga Kombes Agus Nurpatria, keempat Kombes Susanto, kelima Kombes Budi Hardi. Kemudian saksi dari 5 tempat khusus Provos Polri adalah AKBP Ridwan Seplanit, AKBP Arif Rahman, AKBP Arif Jaya, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Roy Faisal Samua. Lalu, mereka yang ditempatkan khusus Barreskrim yaitu Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, Bara Richard Eliezer, sementara 2 saksi lainnya berada di luar tempat khusus. Mereka adalah HM dan MB. Dari ke-15 saksi itu secara umum Yusuf menceritakan tak jarang para hakim mencecar saksi agar memberikan kesaksian yang jujur dan jelas. Karena kelima hakim sangat detail dalam mempernyatakan setiap kesaksian para saksi dalam sidang etik tersebut. Supaya tidak ada perbedaan, jangan berbelit-belit, itu ada tangannya kamu. Bicara yang jujur, bicara yang jelas, jangan berbelit. Nah, itu tegas, kata Yusuf sambil tirukan ucapan hakim secara umum. Semua hakim kan, hakim itu ada hakim ketua, wakil ketua, jadi ada 5 hakim. Jadi mereka sangat teliti mensinkronkan setiap keterangan saksi, tambah dia. Meski digelar secara tertutup, sidang Komisi Kode Etik Polri itu juga turut diawasi langsung dari 3 perwakilan Komisi Kepolisian Nasional selaku pengawas eksternal yang menyaksikan jalannya persidangan. Tentu dalam pantauan kami selaku pengawas fungsional eksternal, kami melihat sidangnya sudah sesuai dengan mekanisme kode etik sebagaimana diatur dalam Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri, kata Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim saat dihubungi Merdeka.com Sabtu 27 Agustus. Jadi salah satu komisioner Kompolnas yang menyaksikan sidang bersama Komisioner Puji Hartono Iskandar dan Kepala Sekretariat Kompolnas Mbusa Tampu Bolon menggambarkan suasana sidang sempat berlangsung tegang. Ketegangan itu terjadi secara umum tak kala kelima jenderal yang menjadi hakim mencecar ke-15 saksi yang hadir dalam menggali serta menyingkronkan seluruh keterangan untuk pembuktian pelanggaran. Saat tegang itu saat menyingkronkan keterangan saksi satu dengan yang lain, jadi hakim kan mengejar, ucap Yusuf. Ke-15 saksi yang diperiksa saat sidang kala itu terbagi menjadi 3 template, yakni saksi yang ditempatkan khusus di Makobrimob. Pertama, Brigjen Hendra Kurniawan, kedua Brigjen Benny Ali, ketiga Kombes Agus Nurpatria, keempat Kombes Susanto, kelima Kombes Budi Hardi. Kemudian saksi dari 5 tempat khusus Provos Polri adalah AKBP Ridwan Seplanit, AKBP Arif Rahman, AKBP Arif Jaya, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Roy Faisal Samua. Lalu, mereka yang ditempatkan khusus Barreskrim yaitu Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, Bara Richard Eliezer, sementara 2 saksi lainnya berada di luar tempat khusus. Mereka adalah HM dan MB. Dari ke-15 saksi itu secara umum Yusuf menceritakan tak jarang para hakim mencecar saksi agar memberikan kesaksian yang jujur dan jelas. Karena kelima hakim sangat detail dalam mempernyatakan setiap kesaksian para saksi dalam sidang etik tersebut. Supaya tidak ada perbedaan, jangan berbelit-belit, itu ada tangannya kamu. Bicara yang jujur, bicara yang jelas, jangan berbelit. Nah, itu tegas, kata Yusuf sambil tirukan ucapan hakim secara umum. Semua hakim kan, hakim itu ada hakim ketua, wakil ketua, jadi ada 5 hakim. Jadi mereka sangat teliti mensinkronkan setiap keterangan saksi, tambah dia.